Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Selamat siang anak-anak sekalian, para murid sekolah minggu Agama Buddha Wihara Buddha Warman Padang tingkat SD. Nah, ini untuk pertama kalinya Romo menjumpai kalian untuk berlatih meditasi dan berdharma desana, berkhotbah dharma pada kalian. Sejak kita sudah mulai melakukan puja bakti secara online, ya, karena kita masih dalam suasana pandemi COVID-19. Nah, Romo harap kalian tidak menjadi malas gara-gara coronavirus disease 19 ini, tetapi tetap menjadi anak yang rajin. Kalau murid-murid yang bersekolah di Manjusri, baik yang beragama Buddha ataupun yang beragama lain, Romo tetap menjumpai mereka melalui storytelling. Nah, mungkin ada di antara murid-murid kita yang di sekolah minggu ini, sekarang banyak yang berasal dari murid-murid Manjusri sendiri. Nah, mereka tetap bisa bertemu dengan Romo melalui storytelling. Namun beda halnya dengan murid-murid sekolah minggu, karena kalian tidak bersekolah di sekolah Manjusri, ketemunya hanya seminggu sekali pada waktu puja bakti. Dan karena puja baktinya tidak langsung, tidak hadir di wihara, sehingga tidak bisa ketemu. Ya, nah sehingga Romo cari jalan bagaimana supaya kalian tetap bisa mendengarkan ceramah, karena mendengarkan ceramah itu perlu supaya menjadi anak yang baik, selalu berperilaku baik. Ya, tidak cukup hanya pintar, cerdas, ya terampil saja, tetapi juga harus baik. Nah, namun sebelum kita dharma desana, khotbah dharma, nanti sebuah cerita yang akan Romo sampaikan, kita berlatih meditasi dulu. Nah, caranya hampir sama dengan cara storytelling. Nanti Romo mengundang bel dulu, membangunkan bel dulu. Nah, arti kalian siap-siap, kalau sudah bunyi baru meditasi. Ya, meditasi bagaimana? Duduk bersila, ya seperti biasa. Kemudian begitu bunyi bel, tarik nafas, hembuskan lagi. Semuanya dilakukan melalui hidung. Sampai nanti bunyi lonceng sekali lagi, Romo bilang sabe sata agarahontu, sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup tenang, tentram, damai, dan berbahagia. Baru bunyi lonceng dan kemudian baru selesai. Baru kita dharma desana. Nah, mari sekarang kita mulai ya. Siap ya? Semoga semua makhluk hidup dalam keadaan tenang, tentram, sejahtera,
damai, harmonis, dan berbahagia. Sabe sata awerahontu, sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Nah, selesai meditasi, kita baru Dharma Desana. Duduk yang baik, dengarkan dengan sungguh-sungguh, dengar pakai telinga, ya tidak pakai mulut. Nah, karena ada tayangan videonya, kalian boleh saksikan ya di layar HP-nya, di layar notebooknya, ataupun di layar laptopnya. Nah, hari ini kisahnya berjudul Cilung Kuan Yin, ya, Cilung Kuan Yin. Nah, artinya apa? Itu bahasa Mandarin, artinya Kuan Yin naik naga. Nah, pasti kalian pernah lihat bagaimana gambarnya. Kuan Yin sedang berdiri di atas kepala seekor naga. Nah, itu sebenarnya ada kisahnya. Mengapa dibuat Kuan Yin itu berdiri di atas naga? Nah, cerita ini nanti akan ditayangkan, kalian bisa lihat. Ya, Romo akan ceritakan secara singkat. Ya, Kuan Yin yang barusan saja kita rayakan hari kebesarannya, hari perayaannya, ya, pada tanggal 8 Agustus yang lalu. Nah, sekarang Romo ceritakan riwayatnya. Kuan Yin ini adalah seorang bodhisatwa mahasatwa. Bodhisatwa artinya bakal Buddha. Nanti Kuan Yin akan menjadi Buddha seperti Buddha Gautama. Mahasatwa, makhluk yang sangat agung, yang sangat mulia, maka disebut mahasatwa. Dalam bahasa Mandarin disebut Kuan Yin Pusa. Ya, Kuan Yin Pusa Mohosa. Nah, artinya bodhisatwa awal keteswara, bodhisatwa mahasatwa. Ya, dalam bahasa Sanskrit disebut awal keteswara. Dalam bahasa Mandarin disebut Kuan Yin. Dalam bahasa Hokkien disebut Kuan Im. Nah, ini ya. Kuan Im adalah bodhisatwa yang sangat penuh cinta kasih, welas asih, dan kasih sayang. Beliau ini berdiam di alam surga yang tinggi sekali, di alam Sukawati, ya, tanah suci para Buddha sebelah barat. Kuan Yin ini tinggal bersama-sama dengan Amitabha Buddha, bodhisatwa Mahastana Prapta, dan banyak bodhisatwa lainnya. Ya, nah beliau ini sangat cinta kasih. Kalau ada manusia yang sakit, yang menderita, ya, yang disakiti orang, dianiaya orang, dipukul orang, ketika dia berdoa pada Kuan Yin, doanya pasti didengar oleh Kuan Yin, dan Kuan Yin akan datang untuk menolong, memberikan pertolongan. Makanya umat Buddha itu harus sangat sujud kepada Kuan Yin, tidak boleh malas. Nah, kemarin pada waktu sajid Kuan Yin, Romo lihat tidak ada anak SD yang hadir, tapi anak SMP ada, SMA ada, SD tidak ada yang hadir. Ya, kalau hadir pun bagus, ikut mamanya, ikut bapaknya, tetapi tetap pakai masker, ya, karena kita masih dalam pandemi COVID-19. Nah, jadi bodhisatwa Kuan Yin itu sangat cinta kasih. Nah, ini berbagai macam ceritanya, bagaimana Kuan Yin itu menolong orang-orang yang menderita. Nah, singkat ceritanya begini, ya, di sebuah desa yang terletak di pinggir laut, penduduknya adalah nelayan. Nelayan adalah orang yang pekerjaannya menangkap ikan. Nah, mereka ini hidup rukun, tentram, damai. Tetapi akhir-akhir ini, ya, mereka ini hidupnya menjadi ketakutan. Karena apa? Ternyata dari laut itu ada seekor monster. Monster ini wujudnya seekor kura-kura, tetapi kepalanya naga. Ya. Makhluk ini, monster ini sangat jahat. Ketika dia datang dari laut, ya, kalau misalnya ada perahu-perahu nelayan, langsung ditabrak, pecah perahu nelayannya terlempar ke laut, ya, terombang-ambing, ada juga yang meninggal. Kemudian sampai di daratan, ya, semua dirusak, rumah-rumah penduduk, rumah-rumah
nelayan ini dirusak, kemudian hasil tangkapan ikannya dimakan oleh si monster ini, sehingga penduduk kampung ketakutan. Nah, tetapi mereka ini sering senantiasa berdoa pada Kuan Im. Nah, pada satu hari, ya Kuan Im datang ke dekat pulau tersebut. Ya, di tengah laut Kuan Im lihat ada seekor monster, badannya kura-kura, kepalanya naga. Kuan Im tahu makhluk ini sebenarnya sedang melatih diri, sedang bertapa supaya dia bisa menjadi naga. Tetapi belum jadi naga, kepala sudah jadi naga, badan belum. Nah, mengapa dia tidak bisa? Sudah ribuan tahun dia bertapa, bermeditasi di laut tersebut, tetapi tidak berhasil. Karena apa? Karena sifatnya jahat, ganas. Ya, dia belum penuh cinta kasih, sehingga dia tidak bisa jadi naga. Kuan Im kasihan pada makhluk ini. Walaupun dia jahat, tapi Kuan Im kasihan juga, mau menolong dia, di samping menolong penduduk nelayan tadi. Nah, akhirnya sampailah Kuan Im di desa nelayan ini. Kuan Im ini berubah wujud. Ya, Kuan Im itu wujudnya seorang wanita yang cantik sekali, lebih cantik dari bintang film. Ya, nah berubah wujud menjadi seorang nelayan. Nah, terus nelayan lain lihat, loh, kok ada nelayan baru ini berani tinggal di pinggir laut? Ada sebuah rumah kosong. Kuan Im yang berubah wujud jadi nelayan ini tinggal di situ. Ya, kok berani dia? Nanti diserang oleh monster itu baru tahu rasa. Terus mereka bilang, nelayan baru, jangan tinggal di situ, nanti diterkam tuh sama monster. Nah, tapi Kuan Im bilang tidak apa-apa. Ya, terus mereka lihat apa yang dilakukan oleh Kuan Im yang berubah jadi nelayan ini. Beliau ini merajut benang, ya, merajut benang. Benang ini benang wasiat pasti, benang ajaib. Nah, kemudian mengambil daun yang liu. Daun yang liu itu digunakan oleh Kuan Im untuk memercikan air tirta amerta, air suci ke seluruh penjuru dunia. Nah, kemudian membuat orang-orangan boneka dari tanah liat, tanah lebong dibuat. Nah, mereka heran apa yang dilakukan oleh nelayan baru ini. Nah, rupanya ya sedang mereka lihat ini, tiba-tiba dari laut terdengar bunyi deru, angin kencang sekali. Si monster datang. Ya, nelayan lain lari terbirit-birit, tetapi yang Kuan Im yang berubah jadi nelayan ini tidak lari, dia diam saja. Wah, si monster lihat ada nelayan yang tidak lari, dia marah. Kok udah takut sama saya? Langsung dia semburkan air dari mulutnya, semburkan. Biasanya orang kalau kena air itu, wah, lebih dahsyat lagi dari air pompa pemadam kebakaran, bisa terpelanting tuh. Tetapi ternyata nelayan yang penyelaman Kuan ini tidak tergoyahkan. Nah, akhirnya sesudah capek si monster ini, lalu Kuan Im mengambil boneka ini, dilempar matali, dilempar masuk ke dalam mulut si kura-kura. Nah, tersangkut di mulutnya, lalu Kuan Im tarik sampai ke tepi. Ya, nah kemudian dinasihati oleh Kuan Im, ya, kamu kalau mau jadi naga, jangan jahat, jangan ganas, justru harus menolong, jangan menyakiti orang lain, jangan merugikan orang lain, merugikan nelayan. Kamu harus berbuat baik, baru kamu bisa menjadi naga. Nah, akhirnya si monster kura-kura kepala naga ini sadar, dia minta maaf sama Kuan Im, kemudian dia betul-betul berubah menjadi naga. Dan lalu Kuan Im naik di atas punggung naga ini, dan naga ini terbang ke laut selatan, tempat di mana ada pulau yang namanya Putosan. Putosan ini tempat tinggalnya Kuan Im di pulau ini. Di sana ada sebuah wihara besar sekali. Nah, Kuan Im sering mampir di situ. Nah, selanjutnya kalian saksikan saja filmnya. Nanti terakhir Romo akan kembali memberikan penjelasan pada kalian semua. Ya, mari saksikan dengan penuh perhatian.
世音菩萨经过南海时，看到海中的一只头像龙、身像龟的怪物在危害百姓。这煎熬虽有千年修行，却没有慈善之心。我要助他改邪归正才行。原来月海附近住着许多渔民，大家都过着安定的生活。不久前却闯入这只金鳌，在此兴风作浪，渔船只要遇上它，都会被撞得粉碎。菩萨见此情景，化身为一个渔民，住到海边的一个空屋中。看见有人住在海边，邻近的居民都议论纷纷。听说有人去住海边了，这个人真是不怕死啊！我们还是去劝劝他吧。金鳌已经咬死那么多人了。这时，菩萨正在用天蚕丝编织绳索，众人一见，疑惑不解。师傅，你在编什么呀？抓金鳌的网啊！为了捉金鳌，已经死了很多人，你用这个小东西行吗？菩萨微微一笑，用杨柳枝削成了几个倒刺钩，接着又捏了一个泥人。众人还在疑惑时，突然听到了汹涌的海浪声。金鳌来了！金鳌来了！快跑啊！快跑！快跑！你们快到石头后面去！菩萨一手拿着泥人，一手拉起蚕丝绳索向前走去。金鳌见有人上前，把嘴一张，一道强有力的水柱朝菩萨喷来。菩萨并没有躲闪，任那水柱击打。啊！真是奇怪。是啊，他居然没被击倒。金鳌像是受到了挑衅，怒吼一声扑了过来。孽畜，不得无礼！菩萨说着，同时把手中的泥人向金鳌丢去。金鳌以为是人，张口就吞下了肚子。哎！菩萨一扯手中的蚕丝绳索，金鳌痛得在地上翻滚狂叫。你这孽畜，在人间残害生灵，念我佛慈悲，今度化你到南海修行，可愿意？金鳌趴在沙滩上不再挣扎，菩萨收服了金鳌，立刻现出了庄严宝相。啊，原来是观世音菩萨！原来是观世音菩萨呀！金鳌已经收服，你们以后可以安心过日子了。多谢观世音菩萨！多谢观世音菩萨！观世音菩萨收服了金鳌，金鳌化作龙身，一路向南而去。这次，观音菩萨的化身被称为骑龙观音。Nah, anak-anak sekalian, telah kalian saksikan tayangan filmnya. Bagus kan? Bagus. Nah, tetapi harus ambil hikmahnya. Ya. Yang pertama hikmahnya kita harus punya keyakinan, punya kesujudan dan bakti kepada Kuan Im. Kalau kita punya keyakinan, kesujudan dan bakti, pasti ketika kita mengalami kesulitan, ada monster, mimpi buruk, diganggu penjahat, ya kita sakit keras, kena wabah seperti pandemi ini. Kalau orang yang punya keyakinan, kesujudan dan bakti pada Kuan Im, ketika dia mengalami kesulitan, dia berdoa pada Kuan Im, pasti Kuan Im akan mendengarkannya. Dan Kuan Im pasti akan datang untuk menolongnya. Nah, makanya bagi anak-anak, Romo sering bilang, jangan malas. Sayangnya anak-anak kita ini malas. Disuruh ke wihara, tidak mau. Terlambat, malas. Tidak sakit, bilang sakit, bohong.
Nah, kalau begitu, mana ada pertolongan Kuan Im. Tapi bagi yang betul-betul punya keyakinan, sujud dia pada Kuan Im, berbakti dia pada Kuan Im, berbuat baik, baik itu berbuat baik, ya sesuai dengan ajaran Kuan Im, senang menolong orang, penuh cinta kasih, tidak menyakiti sesama teman, ya kalau ada orang butuh pertolongan dibantu, hormat kepada orang tua, bakti pada orang tua, menyayangi orang tua, ya. Nah, jangan jangan durhaka seperti sembalin kundang. Nah, harus hormat pada orang tua, selalu membantu, rajin belajar di rumah, jangan malas-malasan, ya. Kalau ada PR kerjakan, ya. Kalau ada tugas kerjakan. Nah, kalau kalian berlaku seperti ini, dimanapun kita berada, kalau kita kesulitan, ada masalah, ya kita sakit, ya kita dianiaya orang, ada perampok, ada maling, ada pembunuh membunuh kita, ada monster, ya ada wabah pandemi. Kalau kita berdoa pada Kuan Im, pasti kita akan didengarkan doanya dan Kuan Im akan datang menolong seperti penduduk nelayan tadi. Nah, jadi makanya Robo ingatkan pada kalian, jangan pandemi COVID ini membuat kita jadi malas. Nah, ini pasti nih karena sudah lama tidak ke wihara, nanti baik anak-anak kita sudah boleh ke wihara lagi, pasti malas. Alasan-alasan dicari. Mama bilang sejarah saya sakit, Ma. Kalau orang tuanya tidak bijaksana, oh iyalah, romo-romo anak saya tidak bisa ke wihara karena sakit. Nah, ini kan namanya bohong. Nah, jangan ya. Kita betul-betul harus punya keyakinan. Kalau kita beragama Buddha, kita yakin pada ajaran agama Buddha. Karena apa? Nanti Dharma itu akan menjadi pedoman hidup kita. Bagaimana kita hidup supaya kita hidup tenang, tentram, damai, aman, selamat, ya sejahtera, sukses, dan bahagia. Nah, itu harus pedoman pada ajaran Buddha. Ya, kalau kita senantiasa menjalankan ajaran Buddha dengan baik, pasti kita menjadi orang yang sukses dan orang yang berbahagia. Nah, oleh sebab itu jangan malas. Tunjukkan bahwa kita punya keyakinan, punya kesejutan dan bakti kepada Buddha dan Kuan Im dengan sering-sering ke wihara. Di rumah pun kalau ada puja bakti bersama ya ikut. Jangan waktu di syuting saja. Nah, Romo tahu ada yang akal-akalan. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Nah, mamanya syuting, kokonya, cecenya syuting. Sudah C? Sudah C? Sudah selesai. Cuma cawandana aja. Habis itu langsung dia main game. Langsung dia nonton film, nonton TV. Nah, itu namanya bohong. Ya, kita selalu menjadi anak yang baik, jujur. Kalau kita begitu, pasti banyak pertolongan dari para bodhisattva. Terutama Kuan Im Pusa yang penuh cinta kasih, welas asih dan kasih sayang. Sehingga Kuan Im ini sering disebut sebagai ibu dunia karena dia ibu bagi semua orang, bagi seluruh manusia, bahkan bagi semua makhluk. Ya, nah demikian saja anak-anak sekalian semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, ya menjadi umat Buddha yang baik. Dan sebagai penutup, nah, marilah kita tutup dengan salam Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, tetapi karena dalam pandemi COVID, kita tidak langsung bubar, breathing in, breathing out, ya. Namanya ini, kita tarik nafas, keluar nafas, ya. Nah, seperti orang silent sitting kalau di Manjusri. Ya, mari kita mulai. Dengar bel, duduk, diam, tutup mata, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, tarik lagi, hembuskan lagi, sampai 3 kali, sampai Romo bilang selesai. Ya, mari kita dengarkan Bell of Mindfulness.
Selesai.